Om Swastiastu. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Nimade Novelia Puspayanti dari Politeknik Pariwisata Bali dengan program studi pengelolaan perhotelan semester 6 dengan NIM 211020074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem Armadillo. Sistem Armadillo merupakan software yang mudah digunakan dan sangat ramah bagi pemula. Sistem Armadillo memiliki 3 jenis aplikasi. Yang pertama yaitu sistem Armadillo Hotel, yang kedua sistem Armadillo Resto, dan yang ketiga sistem Armadillo Accounting. Di sini saya akan fokus mengenai sistem Armadillo Hotel yang fokus pada departemen front office dan juga housekeeping, dan juga Armadillo Resto yang fokus pada departemen food and beverage service dan food and beverage product. Pertama, kita akan mendownload sistem Armadillo Hotel. Ketiklah sistem Armadillo Hotel. Di sini kita bisa melihat ada tulisan Software Hotel Indonesia. Kemudian klik download. Di bagian bawah kita akan mendapatkan front office dan juga food and beverage. Kita klik front office, kemudian silakan untuk mengklik bagian silakan mencoba download demo. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah sistem Armadillo Resto. Caranya sama seperti sistem Armadillo Hotel, pendownloadan dilakukan pada bagian software Hotel Indonesia di bagian food and beverage. Dan untuk yang pertama, saya akan membuka sistem Armadillo Hotel. Nah, sudah terlihat dari menu utama sistem Armadillo Hotel. Pada sistem Armadillo Hotel, terdapat menu booking, guest in-house, housekeeping, kasir, PT Cash, report, EOD, export, statistik, dan juga deposit. Pada menu Armadillo Hotel, juga kita dapat menambah tipe kamar dan juga nomor kamar. Kita bisa mulai dengan mengklik menu, kemudian setup, room, dan klik type. Di sini terlihat room type yang ada di Armadillo Hotel. Kita juga bisa menambahkannya dengan mengklik add, dengan tipe room, DD CV, dengan tipe deluxe double, dan group type deluxe, dengan fasilitas TV, minibar, dan air conditioner. Kita juga bisa memasukkan foto dan kemudian kita klik add. Nah, secara otomatis room type yang kita buat tadi sudah muncul pada bagian room type. Selanjutnya, cara untuk menambahkan nomor kamar. Yang pertama, klik menu, kemudian setup, room, dan juga nomor kamar. Di sini kita bisa melihat nomor-nomor kamar dengan termasuk tipe, status, dan juga lokasinya. Jika ingin menambahkan, kita bisa klik add. Di sini kita bisa meletakkan nomor kamar yang kita inginkan. Dengan tipe kamar yang sebelumnya kita buat, kemudian klik select, pilih lokasi. Di sini saya akan menggunakan lokasi main hotel, klik select. Kita juga bisa memilih ini termasuk dalam kamar smoking room atau no smoking room. Di sini saya akan memilih no smoking room.
kemudian klik Add. Nomor room yang kita buat tadi otomatis akan masuk ke dalam Select Room. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat reservasi. Pertama, buka pada bagian Booking. Di sini akan terlihat Booking List. Dan jika ingin membuat reservasi, klik Add. Kemudian kita ketik nama dari tamu. Misalnya di sini saya akan mengetik nama. Kemudian kita pilih travel agent. Di sini saya akan memilih Booking.com dan segmen. Karena kita menggunakan Booking.com, di sini kita klik travel agent dan juga nomor telepon. Kemudian di sini saya akan membuat check-in dan check-out selama 3 malam. Di sini long of stay akan otomatis berubah menjadi 3 malam. Kemudian kita pilih Select Room dengan tipe kamar yang sebelumnya kita buat. Kita klik Select. Dengan status Confirm. Kemudian kita sertakan alamat. City. Di sini juga kita bisa memilih KTP, SIM ataupun paspor. Gender. Adapun juga job, place of birth, date of birth, email, religion, purpose of visit, dan juga nationality. Di sini saya hanya akan mengisi bagian religion. Dan juga nationality. Setelah itu kita klik Add. Nah, reservasi sudah siap dan kita bisa melihatnya pada form registrasi. Ini adalah output dari registration form yang kita buat tadi. Kemudian kita kembali. Dan pada booking list otomatis sudah terdapat reservasi yang sudah kita buat. Sini kita bisa langsung mengklik check-in. Kita anggap saja tamunya sudah datang dan melakukan check-in. Setelah itu kita kembali ke menu utama. Kita pilih guest in house. Di sini dapat terlihat jika tamu yang sebelumnya kita check-in kan sudah terlihat pada bagian guest in house. Sekian penjelasan saya mengenai Armadillo Hotel pada front office. Kita beralih pada departemen housekeeping. Kita klik bagian housekeeping. Sini kita bisa melihat housekeeping status dimulai dari nomor kamar, tipe, status, lokasi, dan juga keterangannya. Di sini terdapat VC atau vacant clean, kemudian ada OC atau occupied clean, kemudian ada OD yaitu occupied dirty, kemudian ada VD, vacant dirty, kemudian ada OOO atau out of order. Di sini kita juga bisa mengubah status kamar. Nah, di sini juga kita bisa melihat hasil output dari housekeeping status dengan mengklik print. Nah, di sini kita bisa melihat daftar status kamar dari sistem Armadillo Hotel. Dan selanjutnya kita akan beralih pada sistem Armadillo Resto.
Ini adalah tampilan dari Armadillo Resto. Pada Armadillo Resto, kita bisa mengubah nama resto sesuai dengan yang kita inginkan dengan mengklik menu, setup, dan nama resto. Di sini kita bisa mengisi nama usaha atau nama resto yang kita inginkan, alamat, telepon, dan juga fax. Kita anggap kita memiliki tamu dan ingin memesan menu yang ada di restoran. Yang pertama, klik bagian menu. Pada bagian menu atau daftar menu ini, kita bisa melihat menu-menu yang ada pada sistem Armadillo. Contohnya seperti fruit salad. Jika ingin membuat menu baru, kita bisa klik isi baru. Dan setelah kita membuat menu baru, kemudian klik simpan. Dan menu tersebut akan otomatis tersimpan pada daftar menu. Setelah itu, kita menuju pada bagian kasir. Pada bagian kasir, kita bisa memilih bagian daftar meja, yang dimana kita mencoba untuk menggunakan daftar meja dalam 3. Kemudian kita bisa memilih menu yang sudah sebelumnya disampaikan oleh tamu kepada waitress. Selanjutnya, kita pilih menu untuk memilih beverage. Sini saya akan memilih soft drink. Kemudian klik pilih. Di sini saya akan menambahkan 2. Kemudian klik pending. Agar tim F&B produk memproses pesanan yang sudah kita buat, kita klik pending, kemudian klik meja dalam 3 yang sebelumnya kita buat, dan klik dapur. Nah, ini adalah hasil output dari Captain Order yang kita buat. Kemudian kita menuju menu save. Nah, di sini kita bisa melihat daftar order masuk yang diterima oleh bagian food and beverage product. Untuk memprosesnya, kita bisa klik bagian menu dan kemudian kita klik proses. Dan anggap saja menu-menu tersebut sudah selesai diproses. Kita bisa klik selesai. Kita beralih pada bagian icon waiter. Di sini, dalam daftar menu siap saji sudah terlihat menu-menu yang sudah siap disajikan kepada tamu. Kita klik sajikan. Lakukan pada menu yang lainnya juga. Anggap saja tamu sudah melakukan konsumsi di resto dan akan membayar. Kita klik pada bagian kasir kembali, klik ambil menu, lanjut pada bagian pembayaran, kita klik pada meja dalam 3, klik pilih, kemudian klik bayar. Nah, di sini akan otomatis tertera total transaksi yang harus kita bayarkan. Kemudian kita cantumkan jumlah pembayaran. Di sini juga akan terlihat kembalian berapa yang akan kita berikan kepada tamu. Kemudian klik simpan, dan pembayaran sudah selesai dilakukan. Dan jika ingin melakukan transaksi baru, kita bisa klik transaksi baru. Baik, terima kasih kepada semuanya sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai sistem Armadillo Hotel dan juga sistem Armadillo Resto. Di sini, critical point yang harus diperhatikan dalam menginput data dan juga untuk apa outputnya adalah yang pertama itu ada departemen front office yang dimana critical point dalam input data dapat dilihat pada check-in dan check-out. Pastikan data tamu yang check-in dan check-out diinput dengan benar. Ini akan menghasilkan output berupa laporan kedatangan dan keberangkatan
untuk memantau dan mengatur aliran tamu yang datang dan pergi. Kemudian ada pun Departemen Housekeeping, di mana critical point dalam input data dapat dilihat dalam status kamar, yang di mana input data status kamar dapat dilihat status kamar bersih, kotor, ataupun dalam perbaikan. Ini akan menghasilkan output laporan status kamar untuk memberikan informasi kepada front office tentang kamar yang siap dihuni atau membutuhkan perhatian. Selanjutnya itu ada Departemen Food and Beverage Service, yang dimana pada critical point dalam input data dapat dilihat pada bagian billing, memastikan setiap pesanan dicatat dan dihubungkan dengan tagihan tamu. Ini akan menghasilkan output berupa laporan penjualan harian untuk analisis penjualan harian dan manajemen keuangan. Kemudian ada pun Departemen Food and Beverage Product, yang dimana dapat dilihat dari masuknya daftar menu yang akan diproses dan menghasilkan output data in dan out-nya produk yang diproses dari kitchen. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai sistem Armadillo Hotel dan juga sistem Armadillo Resto. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om.